Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya Arlene Simanjuntak, mahasiswa Ilmu Politik 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang perbandingan penerapan sistem pemerintahan di negara Spanyol dan juga di negara Argentina. Namun, sebelum saya membahas tentang sistem pemerintahannya, maka di sini saya akan membahas pertama kali yaitu mengenai sejarah dari negara Spanyol dan juga sejarah dari negara Argentina. Seperti yang kita ketahui bahwa pada abad ke-16 dan juga abad ke-17, negara Spanyol mengalami kejayaan sebagai imperium dunia, dan pada saat itulah negara Spanyol menguasai hampir seluruh benua Amerika. Namun pada abad ke-18, Spanyol mengalami kesulitan dan kejayaannya mulai menurun seperti itu. Surutnya kejayaan negara Spanyol pada abad ke-18 disebabkan oleh kegagalan mereka dalam mengikuti arus revolusi industri dan juga perdagangan yang mengakibatkan perekonomian mereka semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di benua Eropa. Namun pada paruh abad ke-20, Spanyol berusaha untuk mengejar ketertinggalan perekonomian tersebut. Hal yang dilakukan oleh Spanyol untuk mengejar hal tersebut yaitu dengan mereka bergabung menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1986. Mengenai sejarah negara Argentina, tidaklah terlalu jauh dari pembahasan negara Spanyol. Karena apa? Sejarah Argentina tertulis dimulai dengan kedatangan seorang penulis sejarah dari negara Spanyol dalam ekspedisi Juan Díaz de Solís pada tahun 1516, maksud saya tahun 1516, ke Rio de la Plata. Nah, hal inilah yang menandai kependudukan Spanyol di wilayah ini. Pada tahun 1776, mahkota Spanyol mendirikan Viceroyalty dari Rio de la Plata, sebuah payung wilayah dengan revolusi pada Mei 1810. Memulai proses pembentukan bertahap beberapa negara merdeka, termasuk satu yang disebut dengan Provinsi Bersatu Rio de la Plata. Dengan kekalahan militer Kekaisaran Spanyol pada tahun 1824, dibentuklah sebuah negara federal pada tahun 1893 sampai 1861 yang saat ini dikenal dengan nama negara Argentina. Mengenai sistem pemerintahan di negara Spanyol, sistem pemerintahan di negara Spanyol adalah sistem kerajaan parlementer, yang mana ibu kota dari negara Spanyol adalah kota Madrid, kota Madrid. Dan hari kemerdekaan ataupun hari nasional di negara Spanyol adalah tanggal 12 Oktober. Selanjutnya yaitu mengenai konstitusi di negara Spanyol, yaitu pada tanggal 6 Desember 1978, namun diberlakukan pada tanggal 29 Desember 1978. Akan tetapi, konstitusi ini mengalami pembaharuan yaitu pada tahun 1992, 2011 dan yang terakhir yaitu 2013. Mengenai pembagian administratif di negara Spanyol, yaitu negara Spanyol memiliki 17 komunitas otonom dan 2 kota otonom. Selanjutnya yaitu mengenai negara Argentina, yang mana ibu kota dari negara Argentina sendiri adalah kota Buenos Aires, dengan sistem pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Mengenai legislatifnya, negara Argentina itu memiliki majelis rendah dan juga majelis tinggi. Oke, selanjutnya yaitu bentuk negara Argentina itu yaitu negara Republik Federal, dan sistem pemerintahannya berbeda dengan Spanyol. Sistem pemerintahan di Spanyol itu yaitu kerajaan parlementer, sedangkan di Argentina itu sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Mengenai agamanya, di Spanyol agama yang dianut itu 94% ataupun secara umum itu adalah Katolik Roma, sedangkan di negara Argentina secara umum atau mayoritas agamanya yaitu Kristen Katolik. Seperti yang kita lihat, walaupun negara Spanyol bukan negara federal, tetapi negara Spanyol memiliki struktur federal dan sistem politiknya bersifat unitary quasi federal, serta senat ataupun majelis tingginya
tidak mewakili wilayah-wilayah dan tidak ada distribusi kekuasaan federal. Di negara Spanyol, parlemen tidak bisa membuat undang-undang atas nama otonom dalam setiap masalah yang terkait dengan status otonomi. Dan sebaliknya juga, komunitas otonom tidak bisa ikut serta dalam amandemen konstitusi. Konstitusi negara Spanyol yang berlaku hingga kini berumur 31 tahun dan ditetapkan secara aklamasi oleh parlemen dengan didukung 87% rakyat di dalam referendum pada tanggal 6 Desember 1978. Sejak saat itulah Spanyol yang menganut sistem monarki parlementer memulai reformasi politik dan juga konstitusional. Berbeda dengan Spanyol, pemerintahan militer di negara Argentina bukanlah hal yang baru seperti hal-halnya di negara-negara kawasan Amerika Latin lainnya. Karena apa? Golongan militer adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat Amerika Latin. Dan hal itu membuktikan bahwa mereka mempunyai hak istimewa, tanggung jawab, dan juga posisi hukum yang bisa dilacak sejak masa kolonial. Dalam hal ini kita bisa melihat peran militer dalam politik Argentina. Hal ini kita bisa melihat dari potret sisi politik dari Argentina tersebut, yang mana hal ini merupakan salah satu hal yang tidak menyenangkan untuk dikenang oleh masyarakat Argentina sendiri. Karena apa? Sejak masa Perang Dunia Kedua, stabilitas ataupun stabilisasi politik sangat jarang terjadi di negara Argentina. Begitu. Mengapa hal itu terjadi? Karena kekerasan politik dan juga penindasan dapat dikatakan sangat sering terjadi di negara Argentina, terutama tuh pada tahun 1970-an, yang mana penindasan ini dikenal dengan sistem perang kotor, yang mana sangat banyak terjadi kejadian penangkapan, penculikan, pembunuhan politik yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri terhadap masyarakat yang diperintah. Maka pada saat kejadian tersebut ada sekitar 6.000-an korban yang menjadi korban pada perang kotor tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana elemen dasar dari demokrasi yang sebenarnya terjadi di negara Argentina, dan juga bagaimana peran dari pemerintah dan juga peran militer dalam menangani situasi yang terjadi di bagian politik ataupun di bagian pemerintahan di negara Argentina, yang mana mengalami penurunan setelah tahun 1983 yang juga membawa dampak buruk dalam mengatasi krisis begitu. Dan itu terjadi untuk masyarakat Argentina pada tahun 1983 begitu. Saat ini kita bisa melihat sisi lain di negara Spanyol, yang mana sistem monarki di negara Spanyol itu disokong oleh budaya demokrasi yang sangat kuat. Karena apa? Dalam konstitusinya saja, misalnya amat ditekankan dalam pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Oke, hal terakhir yang perlu kita ketahui adalah hal yang paling umum, yaitu mengenai bahasa. Yang mana bahasa yang digunakan oleh negara Argentina adalah bahasa negara Spanyol. Karena apa? Negara Argentina sendiri adalah negara bekas jajahan dari negara Spanyol. Demikian hasil penjelasan saya mengenai tugas saya, yaitu perbandingan penerapan sistem pemerintahan di negara Spanyol dan juga negara Argentina. Sekian dan terima kasih.